Oke, shalom kekasih Tuhan. Kita akan sama-sama kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan, sehingga hidup kita hidup dituntun oleh firman Tuhan. Sebelumnya, mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biar hati kami terus terbuka untuk kebenaran firman-Mu. Tolong kami sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya firman-Mu terus menuntun kami, menerangi setiap jalan kami. Sehingga kami tidak berjalan di dalam kegelapan, tapi kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kekasih Tuhan. Ya, saat ini kita akan kembali sama-sama merenungkan firman Tuhan, belajar tentang firman Tuhan. Ya, saat ini kita akan belajar tentang amanat agung. Ya, amanat agung, tidak banyak mungkin orang yang suka tentang amanat agung, karena ini adalah sebuah perintah. Ya, banyak orang sih suka mengenai kalau diberkati, ya, khotbah tentang berkat, khotbah tentang kesembuhan, khotbah tentang mujizat. Mungkin banyak orang yang senang dengan hal tersebut. Tetapi kalau amanat agung, wow, ya mungkin banyak orang tidak terlalu excited, ya, tidak terlalu bergairah banget. Padahal amanat agung ini adalah perintah dari Sang Guru Agung kita. Ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28, ayatnya yang ke-18 sampai ke-20. Yesus berkata, ya, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada kesudahan zaman." Diawali sebelum Yesus memerintahkan amanat agung kepada murid-muridnya. Dia terlebih dahulu berkata di dalam ayat yang ke-18. Yesus mendekati murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Dalam arti, kalau Yesus menyuruh murid-muridnya melakukan amanat agung, Yesus berkata begini, "Otoritas apapun yang ada di muka bumi dan di sorga ada di dalam tanganku. Jadi akulah penguasa sorga dan bumi." Jadi ketika kita memberitakan Injil, memberitakan amanat agung, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi terlebih dahulu Tuhan berkata, "Aku yang punya otoritas. Aku memberikan kepadamu kuasa untuk memberitakan Injil tersebut." Nah, dan sekarang, apa sebenarnya perintah atau amanat agung bagi saya dan saudara, bagi kita? Nah, memberitakan Injil, saya perlu tegaskan saudara bahwa memberitakan Injil itu bukan tugas hanya pendeta saja, atau mungkin majelis gereja, atau full-timer di gereja, bukan. Tapi memberitakan Injil adalah keharusan bagi murid-murid Kristus. Saya mau bertanya, apakah saudara murid Kristus? Kalau saudara menjawab, "Iya, saya murid Kristus," berarti memberitakan Injil adalah keharusan bagi saudara dan saya. Kita akan belajar apa sebenarnya sih yang menjadi perintah amanat agung Tuhan Yesus kepada saya dan saudara. Ya, kita akan baca di dalam ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada kesudahan zaman. Diawali firman Tuhan yang berkata, pergilah. Ada perintah untuk pergi, bergerak. Tidak hanya tinggal diam, tidak berada di dalam zona nyaman. Tapi Yesus berkata, hai engkau murid-muridku, pergilah, carilah, selamatkanlah domba-domba yang terhilang. Jadi kita harus pergi, bergerak. Mau ngapain kita pergi? Untuk apa kita pergi? Yang pertama, Tuhan Yesus merintahkan kita pergi. Yang pertama adalah untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Kristus. Ya, ini menjadi sebuah perintah, amanat, bahwa saya dan saudara harus pergi. Kemana? Ke seluruh dunia. Kemana? Ke tengah-tengah keluarga kita. Kemana? Ke tengah-tengah lingkungan kita. Tempat kerja kita, dimanapun saya dan saudara berada. Tuhan berkata, jadikan murid di sana. Untuk apa sih? Kok kita harus menjadikan murid? Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Apa arti seorang murid? Murid itu artinya seorang pengikut. Dia selalu mengikuti gurunya. Dan tujuan dia adalah dia mau menjadi seperti gurunya. Memiliki karakter seperti gurunya. Memiliki sikap hati seperti gurunya. Memiliki pengajaran seperti gurunya, dan banyak hal, karakter, sifat, cara berpikir, cara pandang, pola hidup seperti gurunya. Nah, Yesus mau saudara, saya dan saudara, kita semakin hari semakin seperti Kristus. Nah, untuk hal itu bisa terjadi, kita harus menjadi seorang murid. Ya. Dan ketika kita telah menjadi murid Kristus, kita harus menjadikan orang lain juga menjadi murid Kristus. Jadi itu amanat agung, menjadikan semua orang menjadi muridku. Yang kedua, amanat agung Tuhan adalah supaya kita membaptis mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Membaptis apa sih baptisan itu? Ya, makna daripada baptisan sesungguhnya adalah kita mati bersama-sama dengan Kristus dan kita bangkit bersama-sama dengan Kristus. Artinya saudara bahwa kita mengakui bahwa oleh korban Kristus di kayu salib, ya, semua dosa kita telah diampuni. Ya, semua pelanggaran kita, kejahatan kita, di kayu salib berkata, aku sudah menjadi korban penebus dosa bagi hidupmu. Aku sudah menyelesaikan semuanya. Sehingga ketika kita di dalam Kristus, kita memiliki kepastian bahwa semua dosa kita telah diampuni, kita diselamatkan, dan kita dibangkitkan, dan akan bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan. Nah, dan kemudian yang ketiga, amanat agung yang Tuhan perintahkan adalah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya, perintah Tuhan bagi saya dan saudara untuk kita mengajari murid-murid, mengajari orang-orang tentang apa? Tentang firman, perintah. Ya, apa yang telah Tuhan sampaikan, Injil yang telah Tuhan beritakan, ya, kitab-kitab Injil, firman Tuhan. Nah, kita perlu mengajarkannya kepada orang lain supaya kehidupan mereka diselaraskan dengan firman, dengan Injil Tuhan tersebut. Saya percaya hari-hari ini ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa-jiwa yang haus lapar akan Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang merindukan firman Tuhan. Dan tugas saya dan saudara untuk pergi, untuk ngobrol firman, ya, dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, kita ngobrol firman, memberitakan kabar baik, menyampaikan firman Tuhan. Saya percaya, lewat kehidupan saya dan saudara, akan banyak jiwa dimenangkan. Sediakan waktumu untuk kumpul bersama-sama dengan istri, anak, teman-teman, ya, jadi sahabat bagi mereka, jadi solusi buat mereka, beritakan kabar baik. Karena saya percaya, di dalam Yesus ada kepastian keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian masa depan. Di dalam Yesus ada solusi atas apapun yang saya dan saudara hadapi. Saya percaya, Roh Kudus menolong kita, memampukan kita. Nah, firman Tuhan juga berkata,
Di dalam Kisah Para Rasul 1 yang 8, firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea sampai ke ujung bumi. Ya, Roh Kudus menyertai kita. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa menuntaskan amanat agung ini. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, tolong setiap kami untuk kami boleh menjadi pendengar, pelaku daripada firman Tuhan. Untuk kami boleh menuntaskan amanat agung ini. Membawa banyak jiwa kepada Kristus. Karena di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kepastian. Di dalam Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan, tolong setiap kami. Dan kami percaya lewat hidup kami, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Kami boleh melakukan amanat agung ini, untuk kami boleh pergi, menjadikan semua bangsa menjadi murid-Mu. Membaptis mereka, dan mengajar mereka tentang ajaran yang telah Engkau perintahkan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami percaya mujizat, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin.